Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ya, puji Tuhan ya. Biasanya hamba Tuhan Adibo selalu bicara tuh bukan persoalan banyaknya, tapi siapa yang setia, ya toh? Siapa yang setia di mesbah sampai pada kesudahannya. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan Elohim Israel. Tuhan membawa kami sampai dengan hari ini. Kita ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Semua tantangan hidup tidak mengurangi kita. Sukacita kita tetap berada di mesbah Tuhan. Kekurangan kah, kesakitan kah, apapun persoalan tidak membatasi kita untuk ada di mesbah Tuhan. Sebab mesbah itu yang paling terlalu luar biasa. Ya. Puji Tuhan, kita langsung saja mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Lambatan Tuhan, firman Tuhan dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kita firman yang hidup, sebab firman adalah diri Tuhan sendiri. Memberkati yang diberkati, ada masa depan. Haleluya. Setiap manusia punya tujuan hidup, ya toh. Untuk tujuan hidupnya untuk mencapai segala sesuatu pasti ada sesuatu yang harus dilakukan. Ya. Untuk mencapai tujuan hidup itu harus ada prosesnya sampai mencapai semua yang kita impikan dan kita harapkan dalam sebuah tujuan hidup. Tidak ada di dunia ini yang tidak punya tujuan hidupnya. Dan kita waktu berdiri bagi Israel ada harapan, ada masa depan yang terbaik untuk masa depan kekekalan bukan saja dalam dunia ini. Waktu Tuhan membawa bangsa Israel, ya, berkat yang pertama yang Tuhan taruh melalui Abraham, Ishak dan Yakub. Karena ada berkat bangsa yang Tuhan taruh kepada Israel, dan dari Israel lah berkat mengalir kepada segala bangsa. Maka harus memberkati, harus yang diberkati, gitu. Supaya bangsamu diberkati, supaya kaum diberkati, supaya engkau dan saya diberkati. Tidak hanya bilang saya percaya Tuhan sudah cukup lah, gitu. Tapi Iblis juga tahu siapa Tuhan kan? Gitu. Iblis juga tahu siapa Tuhan, gitu. Makanya kita tidak bisa sampai di situ, gitu. Kita tidak bisa hanya percaya Tuhan Yesus yang datang dari surga, diutus oleh Bapaknya, secara keilahiannya datang melalui Israel dan kemanusiaannya. Sebab Israel bangsa yang melahirkan juru selamat. Maka keilahian dan kemanusiaannya Yesus tidak bisa diabaikan. Bangsa-bangsa di dunia tidak bisa mengabaikan Israel. Sebab mereka bangsa yang diberkati oleh Elohim. Makanya kau punya kutuk kepada Israel, kau kebencian kepada Israel. Tidak maafkan saya. Dunia membenci Israel tidak maafkan, karena mereka itu bangsa yang sudah diberkati. Israel itu bangsa yang sudah diberkati oleh Tuhan Elohim Israel yang menjadikan langit dan bumi. Mereka bangsa yang sudah diberkati. Jadi kalau kau punya kutuk-kutuk itu, tidak maafkan. Surga tidak terganggu karena mereka bangsa yang sudah diberkati. Maka tugas kita hanya memberkati yang diberkati saja. Apa yang salah di sini? Kalau engkau dan saya, bangsamu mau diberkati, tetap tidak ada alasan untuk membenci kepada Israel. Tidak ada alasan apapun, strategi apapun yang kau pakai untuk membenci Israel. Sebab mereka itu bangsa yang sudah diberkati. Berkat Tuhan sudah turun kepada mereka. Tidak ada bangsa di dunia, bahkan iblis di neraka pun tidak bisa membatalkan semua yang Tuhan telah lakukan kepada Israel. Maka kita tuh mau benci Israel buat apa? Sebab firman Tuhan di Kejadian 12 ayat yang ketiga. Barang siapa memberkati Israel, dia diberkati. Barang siapa mengutuk Israel, dia terkutuk. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu firman. Itu sudah berkat Tuhan sudah taruh kepada Israel. Tidak ada seluruh dunia di bangsa manapun, di pemimpin siapapun, bangsa manapun tidak bisa membatalkan berkat Tuhan yang Tuhan taruh memberkati Israel. Jadi kau kutuk Israel, kau bakar bendera Israel juga terpengaruh sekali. Surga tidak pengaruh saya. Nanti pengaruhnya dirimu dan bangsamu, gitu. Karena mereka itu sudah bangsa yang sudah diberkati, gitu. Mereka itu bangsa yang sudah diberkati. Maka berkati saja, gitu. Semua yang kita merasa itu baik yang kita lakukan, gitu. Semua itu menurut kita itu baik-baik saja. Tetapi yang terbaik firman Tuhan bilang itu baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, gitu. Baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel. Jangan berlepas tentang kesatu, gitu. Jangan malas tahu dengan yang apa ya, yang sudah diberkati, gitu. Baik dalam pandangan Tuhan untuk memberkati Israel, maka yang baik dalam pandangan Tuhan kita lakukan saja. Jangan bertanya lagi kenapa kau ini Israel lah. Kamu kenapa bisa bicara Israel lah? Berdoa Israel buat apa? Orang yang berdoa memberkati Israel itu mengerti firman saya. Orang sudah berdoa memberkati Israel itu orang yang mengerti firman, karena semua tertulis di dalam firman, gitu. Orang
Orang yang berdoa berkati Israel, berdoa itu Sion Yerusalem Israel itu orang yang mengerti, memahami firman dan melakukannya. Sebab memberkati Israel itu perintah Tuhan bilang 23 ayat ke-20. Gitu. Sebab aku mendapat perintah untuk memberkati mereka. Kalau mereka sudah diberkati, maka aku tidak dapat kembalikannya. Bilang 23 ayat ke-20. Gitu. Maka kau mau pakai alasan apa dunia ini? Oh, bangsa-bangsa di dunia ini, bangsa-bangsaan ya. Terus sayang. Kalau mereka sudah diberkati ya sudahlah, berkati sajalah. Tidak ada alasan yang kupakai apapun ya. Luar biasa. Kalau sudah baik dalam pandangan Tuhan, ya berkati saja. Dia tidak meletakkan nama Tuhan atas orang Israel. Firman Tuhan berkata, orang Tuhan akan memberkati orang yang memberkati yang diberkati itu. Sebab berkat Tuhan bilang pasal 6 ayat 22 itu. Bilangan 6 ayat 27 bilang, demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Kau berdoa yang kau pakai apapun. Kau berdoa dan sambung sampai Merauke, sampai ke Indonesia sekalipun. Kau doamu tidak dasar memberkati yang diberkati. Saya tahu doa sampai mana. Ada firman Tuhan bilang toh. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah pada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahmu kepada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Demikianlah itu 7 bilang. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Doa dari semua tetap meletakkan nama Tuhan atas orang Israel, baru surga memberkatimu. Mau pakai doa yang pakai puisi-puisi saya pasti indah-indah sekalipun. Doa tetap berasal tetap memberkati yang diberkati. Bahkan gerejamu diberkati. Ya. Luar biasa. Saya senang sekali gereja yang jalan sekolah itu gereja sekalipun. Tapi gambar selalu berdoa memberkati Israel. Doa untuk Papua. Saya senang sekali benar. Saya senang sekali gereja PTS Salipura itu. Akhirnya saya pergi bala dua hamba Tuhan ini. Doa mereka tetap pada Israel dan Papua. Dan juga satu gereja di GPD itu sana doa luar biasa juga. Dia doa untuk Papua dan menangis dan segala macam. Doa untuk isian Yerusalem Israel dan Papua itu tidak bisa dipisahkan. Karena pusat bumi dan ujung bumi itu satu. Maka kamu bangsa-bangsa lain itu kamu gabung saja sudah seperti apa kan? Karena pusat dan ujung kalau sudah bersatu, sudah yang lain kamu ikut saja dulu. Makanya dalam setiap peribadatan itu tidak bisa gereja merestaurin Israel. Tidak ada alasan. Maka gambar firman Tuhan berkata itu Israel itu gembala. Israel itu gembala. Maka Tuhan bilang apa? Kita harus mengenal setiap identitas Tuhan itu seperti apa. Jangan cuma tahu oh, Tuhan Yesus itu memang juru selamat. Oh haleluya. Tapi kita harus mengenal setiap identitas kemanusiaannya itu tetap berhubungan dengan Israel. Tapi dunia kan kita semuanya mengenal Tuhan karena juru selamat yang telah datang itu oleh surga itu. Tapi kita malas tahu dengan kemanusiaan ini. Kemanusiaan ini yang kenapa dunia ini malas tahu dengan Israel itu. Pada segala sesuatu Tuhan memulai dengan Israel. Firman ini pun dipercayakan Tuhan kepada Israel sesuai dengan Roma pasal 3. Kelebihan orang Yahudi dalam segala hal. Sebab pertama-tama kepada mereka lah dipercayakan firman Tuhan. Kepada Israel firman dipercayakan kepada mereka. Kau baca firman, tapi kau malas tahu dengan Israel ini masalah besar. Kau pakai Alkitab yang mana kira-kira ini? Kalau Alkitab yang masih pakai ini yang semua itu bicara tentang Israel. Maka gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan, orang Kristen yang namanya Kristen-Kristen itu tidak bisa merestau di Israel. Karena segala sesuatu Tuhan mulai, firman pun dipercayakan kepada mereka. Tuhan mengutus mereka, Tuhan mendidik mereka, Tuhan yang mendidik dosen terbaik-baik mereka. Lalu Dia mempersiapkan mereka, lalu mengutus mereka dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Lalu juga diterima oleh bangsa-bangsa lain. Dari Amerika datang, dari Belanda datang, dari mana-mana datang. Rata-rata datang dari mana juga pertama-tamanya. Bisa langsung diangkat-angkat. Dikenalkan Tuhan ini. Padahal bukan Tuhan. Mereka pun dengan pengajaran Tuhan keluar dari Yerusalem. Diangkat dari segala sesuatu Tuhan melalui dengan Israel. Makanya kalau setiap perayaan-perayaan jangan cuma bilang, wah bisa dari kamu hebat, luar biasa. Angkat-angkat orang sampai anak cucu sampai padahal firman yang udah mulai dengar juga berpusatnya dari Injil itu datang dari Israel, Yerusalem. Makanya semuanya harus berubah ini, semua. Waktu perayaan-perayaan Injil masuk ya. Misionaris datang dari mana Injil itu dulu. Makanya harus punya sadar. Ya. Pada orang-orang di gereja-gereja juga kita sadar. Ya. Kita bersyukur karena Tuhan punya maksud dan rencana yang besar. Waktu Tuhan memulai segala sesuatu di Israel, maka Tuhan juga melakukan segala sesuatu dengan Papua. Tapi orang Papua balas dari Israel itu masalah. Kalau orang Papua mau diberkati, negeri ini mau dipulihkan, Tuhan mau lakukan hal yang hebat dan luar biasa di tanah Papua, maka orang Papua kecil besar, tua muda, jangan merestaurin Israel. Jangan merestaurin Israel.
Jangan ikut bangsa-bangsa lain. Kau libatkan dirimu lagi untuk membenci Israel. Kau sama dengan dirimu, kau sudah membawa Papua dalam masalah. Dan itu hati-hati. Tidak boleh. Kau bangsa lain silakan kau berurusan. Tapi itu Papua. Papua itu tidak boleh sama sekali. Tidak boleh orang Papua benci Israel. Sangat tidak boleh sekali. Sangat tidak boleh sekali. Sangat tidak boleh. Karena pusat dan ujung bumi itu hadir dalam rencana Tuhan. Agenda Tuhan yang besar. Yeay, dua bangsa ini tidak dipisahkan saya. Jadi yang namanya orang Papua itu kecil besar Tuhan mau di hati tanah ini. Jangan benci Israel. Kau bangsa lain membenci Israel kau urusan dengan Tuhan. Tapi kalau Papua benci Israel sangat tidak boleh dan sangat tidak boleh sekali. Ada dua bangsa ini ada maksud rencana Tuhan yang besar. Pusat dan ujung bumi itu tidak bisa dipisahkan. Maka kalau ada sesuatu yang mau Tuhan lakukan bagi Papua, cara satu-satunya orang Papua berbalik kepada Elohim dan berdiri bersama-sama dengan Israel, itu saja kuncinya. Tidak ada kekuatan di dunia kumpulkan itu bagaimana kau menyelamatkan Papua, tidak ada. Kecuali orang Papua berbalik kepada kebenaran Tuhan. Lalu berdiri bersama-sama dengan bangsa yang diberkati, lalu Papua diberkati oleh Tuhan. Hei, bisa dari mana semua bangsa sudah datang Papua ya? Apakah ada perubahan tanah negeri kayak ini? Halo? Kita harus tanya kepada gereja Tuhan di seluruh tanah Papua ini. Kepada pimpin gereja, saya mau bilang buat kamu orang semua. Kamu mengundang semua misionaris dari luar negeri dari dalam negeri Indonesia, saya dari bangsa mana kamu datang bawa kamu keluarkan uang yang hampir miliar-miliar itu berdatang katanya udah ini mau dipulihkan, bapak mau dipulihkan, rakyat ini mau dipulihkan. Peruliannya sampai di mana sekarang? Bapak mau dipulihkan tidak jalan lain, Papua bagi Israel saja. Itu seperti memberkati yang diberkati saja supaya bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Kalau kau kutuk firman Tuhan, balas jangan mengutuk saya, kata kutuk itu firman Tuhan, bukan kata saya. Tugas kita hanya memberkati yang diberkati saja, supaya kita diberkati, supaya ada masa depan bagi generasi orang tua berdoa berkati Israel dan anak-anaknya diberkati oleh Tuhan bagi generasi bangsa ini. Kandungan kita sudah didoakan semua tadi itu. Bahwa Papua harus melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan dan memberkati Israel supaya orang tua lakukan itu dari dalam kandungan. Supaya dia lahir itu dia tahu memberkati yang diberkati. Tapi orang tua sini setelah berdoa memberkati Israel masalah bagi generasi di masa depan. Jadi orang tua yang harus tahu berdoa memberkati Israel, ajarkan dirimu untuk berdoa memberkati Israel. Supaya apa yang sudah diberkati firman Tuhan itu sudah diberkati. Maka tidak ada seorang pun yang bisa membalikannya. Kalau mereka sudah diberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Bilang pasal 3 ayat yang ke-20 itu. Aku berkati saja. Okay? Jadi tidak ada rancangan-rancangan dunia ini mau bikin apa di Papua. Tapi kalau orang Papuanya tidur-tidur saja, apalagi malas tahu memberkati Israel, itu Papua ada masalah. Karena tidak ada jalan lain, tidak ada solusi lain kecuali orang Papua percaya kepada Elohim Israel dan orang Papua membangun mesbah bagi Tuhan, bukan patung-patung di tanah Papua ini. Kau bangun patung-patung sama dengan kau bilang daerah ini setan yang kuasa di situ sudah, kau daerah ini setan yang pakai di situ. Hey, Tuhan dalam firman ini dia bilang bangun patung-patung tidak ada. Kamu jangan tambah-tambah firman. Tidak boleh menambah firman. Firman Tuhan harus membangun mesbah bagi Tuhan dan membangun nama Tuhan dan Tuhan memberkati daerah itu. Kau bangun-bangun patung supaya apa ya? Supaya apa di situ di patung-patung itu supaya apa? Firman Tuhan bilang patung itu punya mata tapi tidak bisa melihatnya, punya tangan tapi tidak bisa pegang apa begitu, punya kaki tapi tidak bisa nanti dia diangkat-angkat, dikasih pindah di sini dia begini saja. Dan dia begini saja. Baru dia mau menikah begini begitu. Kalau dia boleh begini tetap begini. Dia tidak akan berubah. Kau angkat dia tapi begini saja kayaknya. Tidak ada guna. Bangun mesbah. Kalau daerah ini mau dikundi kali oleh Tuhan. Jadi saya mau bilang buat semua daerah-daerah yang masih keras hingga hati itu sama dengan kamu setan yang bikin kamu keras hati itu, supaya kamu sama dengan setan baru iblis menguasai daerah itu. Makanya kamu hati yang keras itu stop. Ini firman kebenaran. Karena firman Tuhan bilang, yang sesat itu 2 Yohanes pasal 1 itu bilang apa? Tuhan baca dulu. 2 Yohanes pasal 1 itu bilang apa? Kita lihat yang sesat itu siapa? 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. 1 ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Hey. Yang antikristus itu orang yang percaya tapi tidak mau mengakui kemanusiaannya. Jadi itu firman yang bilang ke saya. Jadi itu firman, ya. Firman itu ya dan amin, gitu. Barang siapa tidak mengakui kemanusiaan Yesus yang datang ke dalam dunia, itu sesat, ajarannya sesat. Kalau yang hari ini kita bicara itu firman, yang Yesus bicara 19 tahun, bisa mau 20 tahun itu firman. Kalau yang sesat itu sudah berlalu di tahun yang sana. Tapi kalau dari firman kebenaran, dia akan terus jalan.
Iblis mau menghalangi sekalipun tetap dia akan berdiri. Karena itu firman kebenaran. Karena firman sendiri akan memimpin dirinya. Kebenaran sendiri akan menuntut kebenaran itu. Dan firman kebenaran, maka tidak ada bangsa manapun, siapapun yang bisa menghalanginya. Dan berdiri sampai di hari ini. Karena itu firman kebenaran. Jadi kasih Tuhan itu telah yang punya kasih yang besar, Tuhan menaruh kepada Israel. Kasih Tuhan kepada Israel itu kasih yang kekal. Jadi dunia membenci ke apapun tidak ada gunanya. Surga tidak akan pengaruh juga. Karena kasih yang kekal itu datang dari diri Tuhan. Dia tahu kepada jantung hatinya itu kan Israel. Jantung hatinya Tuhan itu Israel. Kalau kamu nanti satu itu jantung pisang apa, jantung apa gitu. Karena Israel itu jantung hatinya Tuhan. Biji matanya Tuhan. Makanya dia bilang kalau siapa mengganggu Israel itu mengganggu biji mata Tuhan. Kalau hari ini bangsa-bangsa yang lawan Israel itu mereka sedang mengganggu biji mata Tuhan. Karena itu mengganggu biji mata Tuhan itu tidak ampun-ampun lagi. Lebih baik bangsa-bangsa yang lawan biji Israel sadar diri, sadar dan bertobat dan mengasihi Israel. Itu saja. Hei, bangsa-bangsa kok mau bangsa manapun, Tuhan memulai tetap pertama dari bangsa Israel. Oh, hari bangsa manapun mau bilang bangsa secanggih apapun tetap bangsa Tuhan dirikan kepada Israel dulu. Baru bangsa-bangsa lain itu tiba. Jadi makanya bangsa-bangsanya kok sombong kak. Bangsa-bangsanya kok sombong begitu. Harus mengasihi Israel kan. Pada Israel itu bangsa yang memang Tuhan pisahkan mereka dari semua bangsa di dunia. Gitu. Tuhan memulai segala sesuatu dengan Israel. Lalu bagaimana Tuhan melakukan hal hebat dan luar biasa kepada Israel dulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu tetap Israel. Karena mereka itu bangsa firman. Bicara firman mereka Israel bangsa firman. Bicara kebenaran mereka bangsa kebenaran. Bangsa berkat dan mereka bangsa berkat. Bicara keadilan mereka bangsa keadilan. Bicara bangsa kejujuran mereka bangsa kejujuran. Semua tentang mereka itu tentang yang baik-baik saja. Saya mau bicara apa lagi? Mau bicara tentang apa lagi? Sekarang bilang ya hamlah. Bicara apakah? Apa kemanusiaan? Bicara kemanusiaan apa lagi? Israel itu sudah. Mau bicara kemanusiaan dorang lah Israel itu. Semua terbungkus itu semua tentang mereka yang baik-baik saja. Kalau ibu rasa Israel tidak baik, kau punya diri yang tidak bermasalah, yang sedang bermasalah. Kalau bangsamu bicara hal yang tidak baik kepada Israel, maksudnya bangsamu yang bermasalah. Kalau hatimu bicara yang tidak baik tentang Israel, hatimu yang bermasalah. Maka hatimu bermasalah itu harus diperbaiki. Bangsa yang bermasalah dengan Israel itu bangsa itu harus diperbaiki. Diperbaiki dengan apa? Coba. Hatinya harus dibersihkan. Ya. Supaya damai sukacita yang Tuhan taruh kepada Israel itu pun mengalir kepada bangsa-bangsa lain. Supaya bangsa-bangsa lain itu mengasihi Israel dan berdiri bersama-sama dengan Israel. Diberkati yang diberkati, tidak ada jalan lain lagi. Makanya orang tidak bisa dalam hidup ini tidak bisa yang namanya melupakan Israel. Doa kalau tidak berdoa Israel doa tradisi sekali itu kurang, tradisi sekali. Oh, kami mulut ini sudah taruh Israel sini jadi siap Yerusalem Israel mulut ini kita mulut semua itu masih taruh jadi doa makan tetap Israel, doa tidur tetap Israel, doa jalan tetap Israel, doa apapun tetap Israel. Ya kan? Mau sampai mau masuk kerajaan surga tetap Israel lah jalannya. Ya kan? Yang menghubungkan. Mau masuk satu jembatan yang besar, kali yang besar, pasti ada jembatannya. Kok malas ada Israel di masalah mau ada jembatan mana lagi? Dan sampai surga pun doa yang jaga pintu Indo, semua orang-orang semua. Kau yang tidak berdiri di Israel itu pun cari jalan di mana jalan belakang rumah sana ada, itu jalan masuk. Ya, di dunia boleh ada rumah belakang ada pintu saya. Depan terkunci ada pintu belakang, atau tidak di ini ada di samping juga ada. Kau bisa lewat jalan sini masuk ke rumah sini. Tapi kalau namanya untuk dalam kerajaan Elohim ini sudah percaya sama Masia, berdiri bersama-sama di Israel. Sudah selesai itu saja. Tidak lagi tanya itu saja. Ya kau mencari jalan mana lagi? Kau tidak bisa pakai jalan pintas-pintas menuju ke dalam kerajaan surga, tidak ada. Kecuali percaya sama Masia, berdiri bersama-sama di sini itu saja. Hanya dua itu saja. Bicara tentang kasih, tetap berhubungan dengan Israel. Bicara tentang pengampunan, tetap berhubungan dengan Israel. Semuanya itu tetap berhubungan dengan Israel. Dan mereka bangsa yang berhubungan dengan surga. Aduh. Pakai bahasa apa lagi orang bisa mengerti kira-kira memang pakai bahasa juga yang terang mengerti lagi nih ya. Kan pakai bahasa apa lagi yang bisa orang mengerti lagi coba. Ya. Jadi kamu pakai tidak lain lagi kecuali kembali pada firman. Dalam firman ada bahasa juga, ada firman bahasa Inggris ada semua suku semua ada bahasa dalam. Karena bicara semua bangsa-bangsa, suku bangsa semua dalam firman. Semua dalam firman. Apa suku apapun semua kembali pada firman. Semua dalam firman. Semua dalam firman. Semua dalam firman. Semuanya dalam firman. Semua luar dari itu tidak ada. Ya luar dari itu semua tidak ada. Kecuali dalam firman. Suku bangsa semua dalam firman. Suku apapun dalam firman. Bahasa semua dalam firman. Bangsa juga dalam firman. Semua dalam firman. Surga juga semua dalam firman. Dan makanya tuh
suku-suku itu semua akan ada dikumpulkan oleh Tuhan di Lembah Yosafat. Tuhan akan menjadi hakim dan aku akan menjadi hakim dan mengadili segala bangsa dari segala penjuru. Yoel pasal 3:12 itu. Makanya ada bangsa-bangsa akan diadili, dihakimi di Lembah Yosafat. Lembah Yosafat ada di Yerusalem sana. Saya mama berkelakap, mama kan sudah kali pergi Yerusalem. Jadi dia bilang, dong dibawa ke Lembah Yosafat itu. Baru orang Yahudi dia bilang begini. Ada pemaksud dia bilang begini, ini adalah Lembah Yosafat. Bangsa-bangsa yang membenci dengan kami, Tuhan kami akan nunggu mereka di lembah ini. Itu akan ada penghakiman, itu teman saya pasal 3:12 ada di situ. Tuhan akan jadi hakim dan mengadili segala bangsa di Lembah Yosafat itu. Akan ada di Lembah Yosafat juga ada di Yerusalem. Semua yang surga juga di Yerusalem, neraka juga semua di Yerusalem. Wah, surga juga di neraka juga di Yerusalem. Semua di Yerusalem. Semua itu di Yerusalem, sampai dia bilang daerah-daerah. Sampai ada hamba Tuhan orang Yahudi lagi diangkat Alkitab besar katanya. Mama cerita. Dia pegang Alkitab besar, kalau dia bilang begini kepada saya punya mama dan semua tim yang pergi ke Yerusalem. Mereka bilang begini, dia pegang Alkitab besar, dia bilang begini, ini adalah sejarah kami. Bagaimana dengan sejarah Anda? Jadi kalau kau masih pakai sejarah yang dari Israel, jangan benci Israel, gitu. Amin. Ini Tuhan dari mereka toh. Kau peniru sejarah. Kalau kau masih pakai sejarahnya Israel semua di Alkitab, bagaimana dunia ini mau benci Israel? Apalagi orang Kristen benci Israel. Ini sama dengan mau bilang setan juga salah-salah juga. Gitu. Bagaimana? Ini sejarah orang Yahudi. Alkitab ini sejarah orang Yahudi. Bagaimana kau pakai sejarah? Baru kau benci kepada bangsa sejarah itu Israel. Firman Tuhan sudah ada dan itu tempat. Yang firman ajarkan itu, yang Tuhan ajarkan itu yang orang bangsa Papua ini pakai supaya bangsa ini selamatkan. Memberkati, diberkati itu ada masa depan yang terbaik dalam rencana Tuhan yang hebat dan luar biasa bagi tanah negeri ini dalam rancangan Tuhan yang besar. Jadi itulah firman Tuhan bilang begini toh. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku dengan kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Masa orang sebenarnya bagi saya baru Elohim mau kasih tinggal itu tengah-tengah tidak mungkin. Contohnya sampai hari ini kita masih ada. Ya. Tugas kita tuh hanya berdoa berkati Yesus. Kalau mau ada makan, saya selalu ya ini ikuti hamba Tuhan kata-kata gitu. Dan saya melakukannya benar. Ya. Jangan pikir sama tiga tuh hari boleh bisa bilang begitu. Jangan pikir hal-hal yang kecil di dapur itu tuh. Jangan pikir perkara yang kecil. Tugas kita hanya mengangkat tangan saja dan hanya doa memberkati Israel. Memberkati yang diberkati supaya berkat Ishak Yakub itu terus turun menjadi bagian bagi kita. Supaya hidup jangan bersungguh-sungguh. Atau Mbak Tunda selalu bilang, hidup jangan bersungguh-sungguh di hal-hal yang kecil-kecil itu. Perkara yang kecil kok jangan bersungguh-sungguh. Kau mengucap syukur, kau jalani saja tugas kita hanya mengangkat tangan. Bangun pagi semua Israel. Jam 12 semua Israel. Jam sore pagi semua Israel. Semua Israel saja sudah. Iya kan? Artinya kau angkat tangan begitu, artinya kau tidak menyerah begitu. Maka kau tidak punya apa-apa. Makanya Tuhan pun angkat tangan, berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kita angkat tangan itu tidak menyerah. Itulah sebabnya angkat tangan kita kepada Elohim Israel. Artinya Papua ada masalah. Orang Papua angkat tangan saja, menyerah artinya biarlah Tuhan kendalikan tanah ini. Biarlah Tuhan ambil kendali atas tanah ini. Kita mengangkat tangan, bukan menyerah. Oh biarlah kamu menyerah, kamu orang datang sudah mari penyu tanah ini, mari kamu welcome. Papua ini tanah kosong, kamu semua datang. Yang saya tadi di neraka dimanapun semua datang sini. Iya toh? Karena kita Papua menyerah, bukan yang begitu maksud saya itu. Mengangkat tangan menyerah itu artinya orang Papua berserah kepada Tuhan. Biar kita bilang Elohim Israel ambil kendali atas tanah negeri ini. Angkat kita, tangan kita hanya mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan terus campur tangan. Tuh. Ini apapun yang mau masalah sudah situ. Ya, mau kurang situ sudah. Mau sakit sudah. Kita pergi bagi Islam sudah. Sampai hari ini sudah. Puji Tuhan, komentar lagi. Kamu komentar tentang Israel setidaknya. Terima kasih banyak ya kamu semua. Itu artinya firman itu benar. Kebenaran Israel itu benar. Makanya no comment lagi tentang Israel. Tapi kalau masih yang pasti yang dari arah sana masih komentar itu kan dong memang setan dari kita dorong. Jadi kami maklumi saja. Tapi orang Papua no komentar lagi kalau bicara tentang Israel. Karena Tuhan mau atur Papua dengan firman. Tuhan mau pakai Papua dengan firman kebenaran. Bukan logika dunia. Jadi pakai oleh negara ini untuk Papua tidak. Tapi Tuhan mau pakai Papua dan rancangan Tuhan melalui firman kebenaran di dalam Injil kebenaran. Kalau semua yang datang ini nanti setan pakai orang untuk hancurkan Papua. Tapi kalau orang Papua mau pakai kebenaran, Injil dipakai ke belakang tanah ini supaya Papua diberkati. Orang Papua diberkati, bangsa tanah diberkati oleh Tuhan Elohim Israel. Lalu kita akan bergirang-girang karena masa depan itu pasti akan Tuhan kasih bagi Papua. Oke, puji Tuhan, kita berdoa. Bapak kami bersyukur memuji Engkau. Sebab kami percaya bahwa Tuhan Engkau punya rancangan yang besar. Bahwa memberkati yang diberkati ada masa depan yang terbaik.
bagi keluarga kaum suku dan bangsa kami di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, teguhkan iman kami dan kebenaran-Mu terus menggantikan tanah dan negeri ini. Dan biarlah firman mengatur Papua, sehingga Papua berselamat dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Elohim Israel dan Yeshua Mashiach. Engkau Tuhan Raja atas Israel, singa dari Yehuda, bintang timur yang gilang gemilang. Pada berdoa di malam hari. Haleluya. Amin.